haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah Allah sudah mengizinkan kita semua untuk meraih berkah silaturahim pada subuh pagi hari ini di bulan Muharram, bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan fadilah dan pahala silaturahim ini akan melengkapi pahala sholat subuh berjamaah kita dan akan tercatat sebagai salah satu hisab terbaik kita di hari kiamat nanti. Sebagaimana salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan ke hadirat Rasulullah SAW, juga mudah-mudahan Allah jadikan wasilah agar kita menjadi ahli syafaatul uzma dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Solihun yang sudah mengawali obrolan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan obrolan kita bulan yang lalu terkait dengan muamalah ya. Muamalah itu kalau bahasa sederhananya ya transaksional. Dengan siapa? Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Ini menegaskan bahwa kita ini hidup tidak sendirian. Kita hidup saling bergantung. Jadi jangan merasa diri kita ini paling hebat. Maka yang membuat kita ini selamat dalam bermuamalah dengan sesama manusia dan dengan sesama makhluk Allah itu sangat bergantung dengan kualitas muamalah kita dengan Allah. Itu saja. Jadi dikatakan al-muamalatu ma'allahi hiya manhaju hayatin imaniyin yaqumu ala istihdari muraqabatillah fi kulli syu'unil hayat. Jadi kualitas kita dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menentukan baik tidaknya kita bermuamalah dengan sesama manusia maupun dengan makhluk yang lain. Dalam bermuamalah dengan sesama manusia tentunya kita lihat adalah hubungan yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dengan kita itu siapa? Sesama manusia. Ya. Keluarga itu siapa? Suami dan istri. Maka sebenarnya setelah kita melihat relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik apa, lihat relasi kita dengan orang terdekat. Kalau dengan orang tua, insya Allah kita ini mudah menempatkan diri secara ta'zim. Insya Allah. Tapi dengan kanan kiri kita, dengan suami dan istri, apalagi dengan anak, itu tidak mudah. Maka kita menyelamatkan diri dulu. Bagaimana relasi di dalam keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Diri sendiri dulu, kemudian keluarga, baru kanan kiri, tetangga, lingkungan, komunitas, rekan kerja dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa yang namanya muamalah, yang namanya transaksional, yang namanya hubungan hidup itu sangat terikat dengan hak dan kewajiban. Tidak mungkin seseorang mendapatkan haknya kalau dia tidak menunaikan kewajibannya. Kita dalam berelasi dengan Allah Subhanahu wa taala pun nggak tiba-tiba minta rezeki kan? Betul nggak Pak? Kita sholat dulu, puasa dulu, sedekah dulu. Setelah itu baru minta. Lah kita aja dengan Allah tuh kan begitu. Tunaikan dulu kewajiban kita sebagai seorang hamba, baru kemudian kita merasa diri kita pantas untuk minta. Nah, sikap ini kalau kita bawa dalam bergaul dengan sesama manusia pun akan enak. Tunaikan dulu. Prioritaskan dulu kewajiban kita. Jangan minta dulu hak kita. Nah ini contoh, makanya suksesnya kita
relasi dengan sesama manusia sangat bergantung dengan kualitas relasi kita dengan Allah. Dibawa enggak relasi kita dengan Allah itu dalam membangun relasi dengan manusia. Kira-kira sopan apa ora, Pak? Sopan apa ora kalau misalnya kita minta sama Allah tidak ngapa-ngapain? Izin kan, Pak? Malu. Sholat enggak, puasa enggak, tiba-tiba ada masalah. Duh, Tat, saya mau minta sama Gusti Allah gimana ya? Emang kenapa? Saya enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. Repot. Gitu ya. Maka kedepankan dulu kewajiban-kewajiban kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sebelum kita mendetailkan bagaimana kita bersikap, bahwa dalam melihat balasan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kan sudah dibahas bahwa yang namanya balasan dari ibadah kita tidak selamanya berbentuk materi. Balasan yang utama itu ridha Allah di akhirat yang dalam bentuk surga. Maka dalam bermuamalah dengan manusia pun, kita ini jangan terlalu fokus kepada balasan yang bersifat materi. Ada di sana balasan dari Allah yang sifatnya tidak material, yang namanya kebahagiaan, ketenangan, itu kan tidak bisa diukur dengan angka, betul nggak Pak? Kok saya tiap habis tahajud, hati kok rasanya tenang, adem, ngerti nggak? Adem itu kan nggak bisa dijabarkan dengan angka. Bagi saya mungkin duit 1 juta aja udah bikin adem. Tapi bagi Kang Solihun mungkin enggak. Yang bikin dia adem itu ya 100 juta misalnya, kan beda-beda. Jadi yang namanya adem hati itu kan nggak bisa diukur dengan angka. Nah itu juga dengan manusia begitu Pak. Jadi kalau kita bergaul dengan manusia itu jangan terlalu mikirnya itu harus mendapatkan balasan materi. Gue males gaul sama dia, gak ada untungnya. Nah itu sering gak kita begitu? Iya. Lu gaul sama dia berbulan-bulan, apa sih untungnya? Repot Pak kalau kita ngukur yang namanya kita bergaul dengan orang itu ngukurnya dari materi. Punya tetangga saya punya ini itu kagak ngefek tuh ke gua mah. Ngukurnya dari materi. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan utamanya, ini yang utama ya, bagaimana kita mensifati sifat-sifat Allah. Mensifati sifat-sifat mulianya Allah supaya kita bawa dalam bermuamalah dengan manusia. Maka di antara sifat-sifat Allah itu apa? Allah itu maha perhitungan. Betul. Maha perhitungan loh. Sekecil apapun kita berbuat kebaikan, Allah balas. Sekecil apapun kita berbuat keburukan, Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi ingat, walaupun Allah itu maha perhitungan, Allah juga maha welas asih. Allah juga syakur. Tahu nggak syakur? Syakur tuh berterima kasihnya luar biasa. Balasan kita ini tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat Allah, tapi Allah terima. Udah dikasih rezeki yang banyak banget, tapi sholatnya wajib-wajib toh. Ya apa-apa. Sunah-sunahnya tidak pernah Allah terima. Walaupun sholatnya sambil ngelamun, cuma 10 detik pertama ingat, diterima yang 10 detik itu. Jadi Allah itu maha memaklumi. Dan Allah juga maha membalas dengan kelipatan yang luar biasa. Ingat ya, walaupun Allah itu maha menghitung, tapi Allah juga maha memaklumi ketika mendapatkan balasan yang tidak setimpal dari kita. Dan Allah juga tidak penting dengan balasan dari kita. Tapi Allah juga maha melipat gandakan. Gitu loh. Beda dengan kita Pak. Kita mah kadang-kadang kecenderungannya kalau bergaul nih Pak, gimana caranya kita ini ngambil lebih daripada kita
ngasih. Wah, enak nih gaul sama dia. Gua nggak pernah ngeluarin apa-apa loh. Tapi dapatnya banyak. Nah, kita mikirnya gitu kan. Allah tuh maha pemaaf ketika kita ini memiliki kekurangan dalam membalas kebaikan Allah. Tapi sebaliknya kita kadang-kadang susah banget maafin orang. Wah, boleh, udah putusin deh urusan sama dia. Udah putus aja. Kenapa? Parah banget. Masa dia kemarin sama gua gini-gini. Dia nggak mau memaklumin, nggak mau memaafkan kesalahan orang. Tapi giliran dia berbuat salah, berkelitnya minta ampun. Nah ini, jadi sebenarnya kalau boleh dilihat, apa sih yang membuat kita relasinya dengan sesama manusia itu baik? Mari kita lihat, ketika kita berelasi dengan Allah itu kita memahami nggak sifat-sifat Allah untuk kita adopsi dan kita kemudian jalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia. Nah, kenapa penting ini relasi dengan Allah? Ketika kita berrelasi dengan Allah itu kita menempatkan diri kita itu di mana? Kan kemarin saya bahas, manusia itu punya 3 relasi, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Nah, ketika kita berrelasi dengan Allah itu kita menempatkan diri kita di mana? Paling bawah. Jadi kalau sebagai hamba kita sudah berhasil, maka insya Allah ketika kita suatu saat ada di atas memimpin orang pun, kita pernah merasakan ada di bawah. Ketika kita bermitra dengan orang kanan kiri yang setara pun, kita bisa merasakan sebagai mitra itu inginnya diperlakukan seperti apa. Karena kita berasa di bawah, pernah di bawah. Beda dengan orang yang tidak pernah berasa di bawah, nggak pernah merasakan jadi jelata. Ketika dia mimpin repot Pak, pengennya dilayanin terus. Tapi ketika pemimpin pernah lama merasakan penderitaan sebagai rakyat jelata, ketika dia memimpin seperti Rasulullah, orientasinya itu tidak untuk dilayani tapi melayani. Jadi ukuran kesuksesan itu, kenapa saya katakan relasi dengan Allah itu penting untuk kita jadikan fondasi. Karena ketika kita berrelasi dengan Allah itu kita di bawah, low profile. Ketika kita bergaul dengan orang, tapi kita sudah menempatkan dirinya itu di atas, enak nggak orang sama kita? Hah? Gak enak. Males sama dia, kenapa? Belagu, gak mau kalah, pengennya di atas terus, pengennya didatengin terus, gak mau ngedatengin orang. Ada nggak yang begitu? Banyak. Insya Allah itu bukan kita. Tapi paling nggak kita mari refleksikan Pak, gitu loh. Kalau kita orangnya low profile dalam bergaul, nggak peduli dia itu duitnya lebih sedikit dari kita, ilmunya lebih sedikit dari kita, kedudukannya lebih bawah dari kita. Kalau memang dengan saya datang ke tempat dia, sowan ke tempat dia, dia seneng, lakukan itu. Oh ngasih duit juga enggak, ngasih ilmu juga enggak, paling nggak nyenengin gitu loh. Dengan cara datang nggak ngerepotin, malah kita bawain. Pak, saya besok mau sawan ke tempat Bapak, bisa nggak? Aduh ya Allah, nanti ini orang merasa direpotin kan? Nggak usah repot-repot Pak. Justru ketika kita bawa makanan, kita bawa apa? Waduh, enak juga dikunjungin sama Bapak ini ya. Kan begitu. Itu orang yang berhasil membangun relasi dengan Allah dan mensifati sifat-sifat Allah, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan manusia, insya Allah itu akan membuat relasi kita dengan manusia pun akan baik. Baik, itu adalah apa yang kita obrolin kemarin. Saya ulas kembali supaya mengingatkan. Mari kita lanjutkan. Apa yang kita kedepankan dalam berrelasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama adalah ikhlas dan menjaga tauhid. Ikhlas itu artinya dalam melakukan seluruh amal ibadah, baik sholat, saum, sodakoh, lillah, khalisatan liwajhillahi ta'ala, dunar riya, wal yakin, bi anna naf'a wad dharra biyadihi. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas dan tauhid. Yaitu kita benar-benar melakukan segala sesuatu lillah, tidak untuk dipuji, tidak untuk dilihat, dan yakin bahwa semua manfaat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang dimaksud dengan tauhid. Kalau prinsip itu kita bawa dalam pergaulan, itu keren banget, Pak. Bagaimana prinsip tauhid dengan ikhlas itu kita bawa dalam pergaulan kita dengan sesama orang? Kita akan mengedepankan sikap untuk mengistimewakan orang itu. Pak, misalnya kita gaul dengan orang, ngobrol dengan orang, tapi yang kita obrolin itu orang lain terus, Pak. Yang kita puji itu orang lain terus. Kira-kira teman kita ini nih perasaannya gimana? Lu dari tadi ngobrol sama gua, lu muji gua tuh sedikit pun enggak, tapi yang lu puji orang lain terus. Gua ini kayaknya direken apa sih sama lu? Kan gitu. Beda ketika kita bergaul sama orang, kita istimewakan dia. Paling tidak di depan dia kita anggap dia istimewa. Wah, Kang, gua nggak pernah ngelihat orang sebaik lu. Kayaknya lu tuh inspirasi gua banget deh. Itu kan terus dipuji. Jadi seolah-olah orang itu paling istimewa depan kita. Kita dalam beribadah dengan Allah juga kan begitu. Saya beribadah lillah, tidak untuk yang lain, tidak untuk dilihat, tidak untuk ini. Contoh, Pak, misalnya Bapak merasa dimanfaatkan oleh seseorang. Bapak dibaikin sama orang, tapi kemudian kebaikan dia sama Bapak itu dia omongin kepada semua orang. Ketika Bapak Ibu nggak tahu, kita biasa aja. Tapi ketika tahu, oh ternyata dia baik sama gue tuh sebenarnya supaya pengen dipuji sama orang. Genah nggak, Pak? Hah? Nggak genah. Karena apa? Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak tulus, tidak murni. Tapi ingin dilihat. Ada kebetulan tetangga saya itu sering banget ditraktir sama temennya. Lama tuh, cukup lama tuh. Tiap mau makan diajak ditraktir, diajak. Tiba-tiba si temennya ini ternyata ngecap ke semua orang. Dia tahu dari orang bahwa setiap kali dia ngajak traktir dia omongin ke semua orang. Wah, ternyata dia baik sama saya tuh ternyata ada maunya supaya dipuji sama orang bahwa dia itu orang baik, ada harapan dipuji sama orang. Maka kita pun ketika dikasih sama orang seperti itu kita mikir, lu nggak tulus, lu nggak ikhlas. Kita nggak dianggap istimewa, kita hanya diperalat. Maka kalau kita dalam berrelasi dengan Allah benar-benar menanamkan ikhlas dan tauhid, maka insya Allah prinsip ikhlas dan tauhid itu kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menganggap orang yang ada di depan kita itu istimewa. Kita akan puji dia, walaupun orang itu baru kenal, Pak. Kita di bandara, di stasiun, misalnya kan di terminal lagi nunggu lama, ada orang, baru ketemu tapi kita puji dia. Orang itu pasti akan mendapatkan kesan baik. Ini orang baik banget ya, padahal baru ketemu saya. Tapi kok saya merasa adem ya ngobrol sama dia. Saya merasa diistimewakan sama dia. Bayang nggak? Kalau kita udah punya gestur seperti itu, Pak, enak. Begitu juga dengan sesama orang di rumah, Pak. Nah ini yang saya maksud dengan relasi dengan orang terdekat. Yang namanya laki, yang namanya bini itu kan orang paling dekat, Pak. Itu yang harus diistimewakan dulu. Pak, itu di kantor kan lagi ada urusan Pak gini, kenapa Bapak cepet-cepet pulang? Ya ilah, lu kan bini gue utamakan lu dulu. Udah Pak, kelepak-kelepak tuh digituin. Iya, ya Allah, gua udah setua ini, udah ini, udah aki-aki, masih direken sama laki gua sama bini gua. Ya Allah senang banget. Udah kagak dikasih duit juga nggak apa-apa. Cuman digituin doang. Gitu, Pak. Ada nggak? Masih ada nggak? Nah, coba. Yang namanya ikhlas dengan tauhid dalam kita berrelasi dengan Allah, bawa dalam membangun dan memperbaiki relasi dengan orang yang kanan kiri kita. Laki bini kita perlakukan istimewa. Iya. Itu kemarin lu kayaknya diajak mancing deh. Kalau kagak berangkat, kan gua udah bilang,
Kalau lu yang ngelarang, gue kagak berangkat. Gue ngormatin lu. Gue sayang sama lu. Gue mendingan di rumah sama lu walaupun gak ngapa-ngapain. Oh itu yang namanya si bini. Ya Allah, be mau dimasakin apa? Gitu, Bu. Itu kalau kita bawa prinsip tauhid dan ikhlas dalam berelasi dengan Allah, kita aplikasikan dengan orang yang terdekat. Di rumah, insya Allah, bawa prinsip tauhid dalam bergaul dengan orang yang terdekat. Betul nggak, Pak? Di tempat kerja pun begitu. Baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan, jadikan orang-orang yang ada di kantor itu adalah orang-orang yang istimewa di depan kita. Itu. Kita sebagai atasan kalau misalnya mendapati bawahan selalu memuji kita, memuji perusahaan kita, kita pun akan enak. Seolah-olah kita dan perusahaan kita itu menjadi sandaran hidup utama dia. Kita pun akan tersanjung, Pak. Begitu juga dengan atasan kepada bawahan. Kalian itu tangan kanan saya, tangan kiri saya, kalian itu kaki saya, kalian yang menolong saya, kalian istimewa di depan saya. Maka loyalitas karyawan pun akan terbangun. Jadi kita mengistimewakan orang yang ada di depan kita, siapapun dia. Nyenengin orang. Afdolus shadaqati idkhalus surur fi qalbil mu'min. Sebaik-baik sedekah itu adalah menyenangkan hati seorang mukmin siapapun dia. Dia kan cuma bawahan, dia kan bukan itu. Nah, ini udah mulai kita melihat tidak tulus. Padahal kita ketika berrelasi dengan Allah itu kan kita di bawah. Ketika dalam pergaulan sehari-hari kita ini di atas dikit aja, kita nyenengin orang yang di bawah kita enggak mau. Nah, itu. Jadi kalau kita mau nyenengin orang itu jangan lihat posisi kita di mana, posisi dia di mana. Yang penting ini orang ada di depan gue pengen pahala, udah senengin dia, titik. Kita di tempat asing, di bandara, di terminal, pengen dapat pahala, gimana caranya? Itu ada aki-aki sendirian tuh, kasihan. Kayaknya mulutnya asem. Kong mau kemana? Mau ke kampung rambutan? Naik apa nih? Kok asem banget? Iya dari tadi gua pengen ngerokok tapi nggak ada. Ini yang ketinggalan di rumah. Kenapa pengen udut? Iya, udutnya apa? Samsu. Nah nih. Ini contoh. Saya nggak berarti nyuruh kita merokok. Enggak, cuma nyenengin orang kan bisa berbagai cara kan. Ngasih dia air minum, masih apa. Jadi nyari pahala itu gampang, Pak, dengan nyenengin orang. Itulah prinsip tauhid dan ikhlas kalau kita bawa. Kalau kita kebetulan bertransaksi dengan orang, tapi kita menunjukkan sikap bahwa sebenarnya kita pun punya mitra yang lain, atau kita punya sambilan lain ketika mengerjakan urusan dengan orang itu. Kita senang nggak, Pak, diduain? Enggak. Pak, tolong ini saya ongkosin, saya kasih saya kasih bensin, saya kasih tol, saya kasih uang. Tolong anterin ini ya ke Subang sana, Pak, tolong. Oh iya, kebetulan. Makasih banyak. Soalnya saya juga sekalian ini. Kira-kira enak nggak kita digini? Belum tentu. Ya ilah. Ini mah bensin dari saya, ongkos dari saya, uang makan dari saya, udah dikasih upah. Dia bilang, oh iya kebetulan saya juga sambil mau nganterin ini, Pak. Kita udah mulai mikir, kira-kira titipan saya nyampe apa enggak ya? Nyampe tepat waktu atau enggak ya? Soalnya dia menumpangkan kepentingan lain dalam kepentingan saya. Nah itu contoh, Pak. Contoh. Jadi kalau kita dalam bermuamalah dengan Allah, kita ada sambil enggak, Pak? Enggak ada. Ibadah dengan Allah itu lillahi ta'ala. Jangan menumpangkan niat yang lain. Karena ketika kita berurusan dengan orang pun, kemudian dia tahu bahwa sebenarnya kita memiliki niat yang lain, maka orang itu pun akan berubah sikap sama kita. Dia ternyata berteman apa saya itu cuma karena ada maunya. Itu. Ya mohon maaf, pernah ini contoh pernah. Ada teman lama nggak ketemu, tiba-tiba, oh, Dir, samperin gua dong di sini gini, ayo. Pas saya datang ke situ saya naik motor. Lu naik motor ya? Kenapa? Gue pikir lu bawa mobil. Kenapa? Enggak, tadinya gue mau sekalian ini bawain barang gini. Ilang. Ternyata dia nggak setulus. Mohon maaf ya. Dia nggak tulus banget pengen ketemu saya.
Cuman yang dia butuhin itu adalah tumpangan, bawa barang banyak, ngarepin saya bawa mobil. Ya kirain lu bawa mobil, kenapa? Gue bawa barang banyak, gue pengen nganter, tolong dianterin. Itu zaman dulu Pak, belum ada Grab, belum ada taksi, belum ada. Akhirnya kita juga ngerasa, ini orang tulus nggak sih mau silaturahmi ketemu saya? Oh ternyata ada niat yang lain. Nah gitu. Kalau dalam pergaulan kita sering menumpangkan niat, berarti ketika kita bermuamalah dengan Allah pun sering menumpangkan nih niat yang lain. Nah itu. Kalau kita bermuamalah dengan Allah ikhlas liwajhillah, maka kita pun ketika bergaul dengan orang akan menjaga betul bahwa you are the only special person for me. Nah itu kerennya kan. Kamu adalah satu-satunya orang istimewa di hadapanku. Orang kalau diistimewakan enak. Dan orang tidak akan pernah mampu mengistimewakan orang yang ada di depan dia kalau tidak bisa mengaplikasikan nilai ikhlas dan tauhid dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya kan mensifati, membangun karakter. Yang kedua, muraqabatullah. Muraqabatullah itu apa? Istish'aru ma'iyyatillahi wal khauf min ma'siyatihi fis sirri wal alan. Muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermuamalah dengan Allah, kita ini membangun perasaan diawasi oleh Allah. Membangun perasaan takut untuk bermaksiat kepada Allah baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Wa husnut ta'amul ma'al khalqi istihdaran lit ta'amul ma'al khaliq. Kalau kita membawa perasaan takut, perasaan diawasi oleh Allah, kita bawa itu dalam pergaulan dengan orang, maka kita pun akan menjadi orang yang mawas diri, tidak mengecewakan orang itu, tidak mengkhianati orang itu. Kita menganggap orang itu ada di samping saya terus. Kita bisa dalam urusan bisnis kita bermitra dengan orang. Tiba-tiba di tempat lain ada orang yang mengajak bermitra juga dengan kita, tapi mengancam kesepakatan kita dengan mitra teman kita yang sebelumnya. Maka orang kalau membawa prinsip muraqabatullah kepada kita, maka ketika ada orang yang mengajak kita melakukan bisnis yang bakal mengganggu kesepakatan kita yang awal dengan orang ini, kita akan mikir, aduh jangan deh, nanti takut teman saya ini kecewa, nanti dia marah. Iya, kita dianggapnya ingkar janji. Tapi ingat, kalau kita udah mulai berpikirnya begini, dia nggak bakalan tahu ini, udah biarin aja. Ini kan lumayan. Yang penting gimana caranya dia nggak tahu. Ingat, gimana caranya dia nggak tahu. Sama dengan bini pun begitu. Alah, bini kan di rumah. Kayaknya di tempat ini nggak ada temannya bini gue. Kayaknya di tempat ini nggak ada temannya laki gue. Udahlah, ngapain juga, nggak apa-apa. Dia nggak bakalan tahu ini. Ingat, orang yang berpikiran seperti itu mudah mengkhianati mitranya, mengkhianati temannya, mengkhianati suaminya, istrinya. Berarti relasi dengan Allahnya buruk. Kalau relasi dengan Allahnya baik dalam konteks muraqabah, dia merasa diawasi oleh Allah dan dia takut untuk bermaksiat baik secara terang-terangan maupun diam-diam, dia yakini itu sebagai bagian daripada sikap mulia, maka ketika dia bergaul dengan orang pun dia akan jaga. Pasangannya di rumah akan dia jaga perasaannya. Walaupun kita sedang berada di mana di dunia antah berantah, tidak ada orang yang melihat, tetangga gak ada, teman gak ada, kita tetap jaga. Tapi orang yang biasanya mudah berkhianat dan mengecewakan mitranya, mengecewakan temannya, mengecewakan pasangannya, yakin orang itu dalam berhubungan dengan Allah, sisi muraqabahnya buruk. Orang ini pasti secara diam-diam bermaksiat di belakang Allah. Dia anggap Allah nggak melihat. Nah itulah pentingnya kita memperbaiki relasi kita dengan Allah supaya relasi kita dengan manusia juga tetap menjadi baik. Itulah yang namanya muraqabatullah.
harus kita bawa. Kita juga dalam bergaul menganggap bahwa, aduh, dia emang nggak ada. Tapi saya yakin yang namanya tembok, yang namanya pohon itu juga melihat dan mendengar. Suatu saat apa yang saya lakukan ini pasti akan tahu dia. Udah bawa aja begitu. Memang saat ini nih nggak ada yang lihat, tapi suatu saat pasti yang namanya manusia itu ada lalainya, ada tergelincirnya, ketahuan. Pak, orang yang sekarang ketangkap KPK karena korupsi, itu bukan korupsi pertama kali, Pak. Itu korupsi yang kesekian kali. Ketika dia korupsi pertama kali, dia tuh takut-takut, Pak. Merasa bersalah. Gak ada yang tahu, kedua kali rasa bersalahnya berkurang. Sampai ketika korupsi kesekian puluh kali, udah gak ada perasaan lagi bersalah. Gak ada perasaan lagi takut, yakin bahwa korupsinya dilindungi. Gitu kan. Jatuh juga. Nggak ada. Nah, jadi orang yang melakukan tindakan korupsi itu yakin relasi dengan Allahnya itu sangat buruk, khususnya dalam perkara muraqabah. Dia nggak merasa Allah mengawasi, dia nggak merasa negara mengawasi, dia nggak merasa kanan kiri tetangga teman itu mengawasi dan lain sebagainya. Yang berikutnya, bagaimana kita berrelasi dengan Allah itu adalah kita kedepankan sikap ridho dengan segala ketetapan Allah. Wassabru 'alal bala, sabar kepada setiap ujian Allah, wasyukru 'indan ni'am, dan berterima kasih ketika kita bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Ridho itu artinya senang dengan segala ketetapan Allah, baik itu ketetapan yang enak maupun tidak enak. Jangan ketika kita mendapatkan rezeki, kita menganggap Allah itu luar biasa. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, kita mulai bertanya-tanya, Allah ini sebenarnya cinta nggak sih sama saya sebagai seorang hamba? Mulai menggugat dan lain sebagainya. Nah, sekarang sikap ridho kepada Allah itu bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika bergaul dengan orang? Yaitu apa? Terima setiap orang segala kekurangan dan kelebihannya. Itu. Jadi kalau orang dalam bergaul hanya melihat orang itu kelebihannya saja, tidak mau menerima kekurangan dia, yakin relasi dia dengan Allah pun buruk. Khususnya dalam melihat qada dan qadar. Dia hanya merasa dekat dengan Allah ketika Allah memberikan dia rezeki yang melimpah. Dan dia merasa jauh ketika dia mendapatkan musibah. Tapi kalau dia menerima Allah dengan tulus ikhlas dalam segala keadaan, ridho dengan segala ketetapannya, baik itu ketetapan yang enak maupun tidak enak, maka ketika dia berelasi dengan orang pun, dia akan terima orang itu segala kekurangan dan kelebihannya. Itu. Jadi kalau sekarang misalnya hubungan kita nih dengan pasangan di rumah, yang diungkit-ungkit cuman kekurangan dia aja. Dari kemarin bikin kopi ini nggak pernah genah. Kemarin keenceran. Sekarang airnya itu kurang mendidih. Ini kopinya pada ngapung semua ini. Jadi nempel di gigi di mana-mana. Di wadah baik kata orang Sunda. Ya, tiap kali dibikinin kopi, dibikinin teh kurang manis lah, kemanisan lah, kekentelan lah, keenceran lah. Yang dilihat cuman kekurangannya doang. Padahal dulu waktu kita ngelamar, ya Allah, nggak pernah tuh. Ketika ditanya, pikirin dulu, mau diterima nggak? Kamu ngelihat nggak kekurangan dia? Enggak, dia kayaknya istimewa. Jadi terima nih lamarannya. Udah terima, yang penting saya lihat dia itu orangnya baik. Iya, waktu kita nerima lamaran, waktu kita ngelamar, yang ada tuh cuma baik-baiknya doang. Giliran udah sekian tahun menikah, pudar tuh yang baik-baik. Yang kelihatan cuman minusnya doang. Kayaknya lu mulai gemuk kan sekarang. Udah mulainya gitu. Kayaknya itu pakaian udah mulai seret tuh. Udah mulai sempit tuh. Udah mulai tuh satu terus aja di wadah benu ayah.
Yang ada cuma dikritik aja. Kira-kira enak nggak kalau pasangan di rumah itu yang ada cuma mengkritik doang? Ini aki-aki, ya Allah, timbang ke situ doang lama banget. Padahal emang udah aki-aki, jalannya juga nggak kenceng gitu kan. Udahlah terima apa adanya, memang dia juga sudah aki-aki, dia juga sudah nini-nini, terima apa adanya. Orang yang hanya ingin menerima kebaikannya doang, dan dia tidak mau menerima sisi negatif dan keburukannya atau sisi hal yang tidak menyenangkan dia, yakin relasi dia dengan Allah pun buruk, khususnya dalam urusan-urusan ridho kepada segala ketetapan, ridho kepada qada dan qadar. Ketika kita di perusahaan, ketika kita di kantor, perusahaan itu kan fluktuatif, naik turun kan. Ketika kita mendapati karyawan kita loyal kepada kita, baik ketika perusahaan lagi di atas maupun kepada lagi di bawah, dia tetap loyal kepada kita. Gimana perasaan kita? Enak. Begitupun kita kepada bawahan. Entah itu perusahaan lagi di atas, lagi di bawah, sikap kita kepada dia tetap gimana caranya kita mensejahterakan, gimana tetap caranya kita menyenangkan. Artinya segala kelebihan dan kekurangan dari karyawan kita, kita terima. Segala kekurangan dan kelebihan atasan kita, kita terima. Itulah yang dimaksud dengan kita membawa sikap ridho dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pergaulan sehari-hari. Itu enak banget. Ya. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Yang berikutnya, at-taubatus shadiqah. Dalam relasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sering banget mengedepankan sikap al-audatus syari'ah ilallahi wal istighfar indal wuqu' fil khata'. Kalau kita melakukan satu dosa, refleksnya apa yang kita lakukan, Pak? Sholat tobat, betul nggak? Istighfar. Takut, karena kita takut masuk neraka, betul nggak? Urusan kita dengan Allah itu selain dipenuhi oleh minta rezeki, rahmat, dan karunia, dipenuhi juga oleh yang namanya istighfar. Kalau sifat istighfar kepada Allah, sifat taubatus shadiqah, tobat yang jujur dan tulus kepada Allah itu kita bawa dalam pergaulan sehari-hari, insya Allah kita pun akan aman dan nyaman dalam bergaul. Intinya apa? Jadilah orang yang mudah meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu jangan berkelit, jangan cari-cari alasan untuk membela diri. Lama-lama orang pun akan jengah kalau kita ini udah ketahuan salah, tapi kemudian berkelit. Aduh, nih orang dablek banget sih, udah diomongin, udah jelas-jelas salah, semua orang juga bilang dia salah, masih juga berkelit. Males deh gue ngingetin dia lagi, udah antepin aja deh. Enak nggak kalau begitu, Pak? Nggak enak. Tapi beda kalau misalnya kita melakukan kesalahan sedikit aja, walaupun orang tuh nggak tahu, kita minta maaf. Si bapak tiba-tiba pulang ke rumah, ujung-ujung sungkem di depan bininya, minta maaf ya. Kenapa lu kesempet apa lu minta maaf sama gue? Enggak, tadi soalnya waktu di sana di kantor tuh saya ngelihat ada tamu cakep banget, terus tiba-tiba saya ngeliatin, terus saya ngelamunin dia, terus pas saya ingat mama, saya merasa berdosa mah gitu kan. Jadi saya minta maaf, kata bininya, ya Allah, nih, padahal dia kagak selingkuh, cuma dia mengagumi perempuan lain doang, tapi dia minta maaf sama gua. Aduh ya Allah, nih laki keren banget dah. Iya, resep nggak Bu ada laki kayak gitu Bu? Enggak, iya, karena belum pernah ngalamin kali ya, belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin ada laki ujuk-ujuk minta maaf, kesalahannya kagak jelas. Setelah itu baru jujur. Kenapa? Iya, tadi ngelihat ada cewek cakep banget, saya sampai mengagumi dia, saya merasa bersalah sama mama. Itu contoh dalam sinetron. Dalam kehidupan nyata mungkin ada, cuman jarang di sini mah mungkin jarang. Tapi kalau itu dilakukan Pak, Bu, keren banget. Keren banget. Kita menjadi orang yang gampang banget untuk meminta maaf.
Baik untuk kesalahan yang jelas kelihatan maupun kesalahan yang tidak kelihatan. Jangan ngototan. Selain kita gampang minta maaf, kita juga gampang memberi maaf. Gitu loh. Jadi kalau orang gampang meminta maaf, maka dia pun akan menjadi orang yang gampang memberi maaf. Itu kalau misalnya bergaulnya kita udah kayak begitu, keren banget. Kita bawa sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang pemberi maaf, dan tentunya kita juga meminta maafnya nggak susah gitu. Ada orang yang meminta maaf nunggu seminggu dulu. Kira-kira kalau saya minta maaf, gengsi saya turun nggak ya? Kalau saya meminta maaf, kira-kira marwah saya turun nggak ya? Kalau saya meminta maaf, kira-kira wibawa saya turun nggak ya? Daripada wibawa saya ntar turun, marwah saya turun, udahlah, biarin aja. Gimana caranya berkelit kek supaya tetap saya dikatakan nggak pernah berbuat salah? Udah lewat. Lama-lama itu yang namanya teman tuh berkurang, lama-lama tinggal sendirian tuh nggak punya teman. Tapi beda dengan orang yang gampang minta maaf, itu gampang banget dipercaya sama orang. Yang berikutnya adalah mahabbatullah wa khaufuhu wa raja'uhu. Naikkan sikap ta'abbud kita kepada Allah sampai kepada tingkat mahabbah. Tingkat cinta. Selama ini kalau kita, jadi dalam beribadah, kita itu kan ada 3 tingkatan, Pak. Yang paling rendah itu ibadahnya seorang hamba sahaya. Melakukan perintah karena takut dihukum. Betul nggak, Pak? Kita ngajarin anak juga kan gitu. Sholat, jangan lupa sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka kan gitu. Kalau nggak sholat masuk neraka. Nggak masalah, itu nggak salah. Tapi itu tingkatan yang paling bawah. Kita melakukan ibadah, semua perintah Allah kita lakukan karena takut neraka. Ini adalah ibadahnya para hamba sahaya. Yang kedua, naik dikit. Ibadahnya pedagang. Beribadah kepada Allah karena menuntut balasan. Salah enggak? Enggak. Balasan sorga, balasan pahala, balasan kesehatan, balasan kemakmuran, kekayaan, enggak salah. Yang namanya ibadahnya pedagang itu enggak salah. Tapi kalau kita mau menaikkan makom, itu ibadahnya pecinta. Aku melakukan ini karena cinta sama Allah. Balasannya Allah mau kasih atau tidak, terserah Allah. Balasannya berbentuk apa, terserah Allah. Allah mau kasih balasan saya dalam bentuk apapun, saya tetap cinta. Nah ini kalau kita bawa dalam relasi kita dengan orang, dengan manusia, apalagi yang ada di rumah yang paling dekat, Pak. Gaji mau naik, mau turun, keuntungan mau banyak, mau kagak, tetap gue cinta sama lu, beh. Dulu waktu masih menjabat, gaji banyak, fasilitas banyak, gue cinta banget sama lu. Setelah udah pensiun, penghasilan tinggal separuh, tinggal sepertiga, mobil udah ditarik, kemana-mana kita ngangkot lagi, gue tetap cinta sama lu, beh. Oh itu yang namanya si bapak kelepek-kelepek tuh, ada uang dikit aja lebih langsung dikasih, ini mah buat lu, gua mah kagak perlu. Keren banget itu. Itu kalau sudah sampai kepada tingkat mahabbah, tingkat cinta, itu yang namanya pamrih itu udah lewat itu. Baik, saya ulangin lagi ya sebagai penutup ya. Jadi relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah mensifati sifat-sifat mulianya dan sifat-sifat baik kita ketika kita bereaksi dengan Allah, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang namanya ikhlas dan tauhid kita akan terefleksikan dalam pergaulan kita. Kita akan selalu mengistimewakan siapapun yang ada di depan kita, gitu loh. Yang kedua, sifat muraqabatullahnya, kita akan selalu menjaga supaya teman kita tidak kecewa, tidak marah. Kita menjaga agar tidak menjadi orang yang berkhianat. Enak. Ridho dengan segala ketetapan Allah kalau kita aplikasikan dalam pergaulan sehari-hari,
kita akan melihat orang itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita terima semua. Bukan hanya kelebihannya saja, tapi kekurangannya juga diterima. Sikap kita yang bersegera dalam bertaubat kepada Allah, maka dalam pergaulan sehari-hari kita akan menjadi orang yang gampang meminta maaf dan tentunya gampang memaafkan. Dan kemudian mahabbah kepada Allah, yang itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kalau kita mampu aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka semua orang akan kita cintai sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadi yang namanya kebaikan sama orang, itu ukurannya adalah dengan apa yang kita cintai. La yu'minu ahadukum hatta yunfiqa ma ahabba ilaihi. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kalau dia tidak berinfak sesuatu yang dia sendiri cintai itu. Sehingga kita berinfak berdasarkan cinta. Jadi berinfak bukan berdasarkan asal dia seneng gitu. Kita senang mendapatkan uangnya itu misalnya ya seperti yang sering saya tanya, jumlah uang berapa yang membuat kita itu senang banget, jumlah minimal. Ya, jumlah minimal yang membuat kita tuh senang kalau orang ngasih. Ustadz Hidayat misalnya mengatakan, saya itu senang banget dengan jumlah minimal kalau saya terima itu 100.000. Itu 100.000 itu jumlah yang membuat dia senang banget kalau dikasih orang segitu. Maka kalau dia memberikan kepada orang pun, sebaiknya minimal segitu. Jangan asal dia senang, Allah dia makan ini, nggak butuh banyak. Kita kasih ceban juga dia udah senang kok. Kita kasih ceban dia udah senang. Tapi situ dikasih ceban senang nggak? Enggak. Gue dapet ceban enggak. Tapi kalau gue kasih dia senang. Maka ukuran kita nyenengin orang tuh bukan senangnya dia menerima itu, tapi ukurannya senangnya kita. Lu senangnya dapat berapa? Cepet. Ya kasih sama orang cepet. Oh gitu ya? Iya. Itu baru namanya kita sampai dalam pergaulan itu kepada makom cinta. Kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Insya Allah Pak, kalau kita membawa sikap kita dalam bergaul dengan Allah yang selama ini kita anggap baik, saya berhusnudzon Pak. Semua ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah itu baik Pak. Maka pelan-pelan gimana caranya baiknya relasi kita dengan Allah itu kita adopsi, kemudian kita berlakukan dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat. Amin. Baik, ini saja mungkin obrolan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi di waktu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja kan. Terima kasih. Semoga apa yang kita ya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Atur sangat, jadi malu. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Sehat Pak? Masya Allah. Makin sehat ya. Sehat. Mantap. Atur nuhun kasukuan. Terima kasih banyak Pak Marzuki. Sehat. Salam sama Ibu. Sehat. Alhamdulillah.
Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Sehat terus ya. Amin amin. Ya, mohon.